Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita kenalkan sebelumnya Ustadz Imam Fikri ya, takutnya ada yang belum kenal. Akan tapi ini sepertinya udah kenal semua karena ini kelas berapa? Kelas 11 ya. Yang tadinya kelas 10. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ya. Yang mana kitabnya akan kita memakai kitab Fikih Muyassar ya. Pada kesempatan kali ini Ustaz mohon maaf karena kemarin tidak datang, jadi Ustaz pakai online saja. Insyaallah minggu depan kita akan belajar dengan tatap muka. Adapun pada kesempatan kali ini kita menggunakan kitab Fikih Muyassar ya, yang sudah kita gunakan di SMP juga, akan tapi ini dengan berbahasa Arab ya. Kalau kemarin mungkin juga pakai ini ya. Sebelumnya kita akan membahas, kalau di sini pembahasan yang pertama yaitu tentang bab toharoh. Kita akan meringkas sedikit tentang bab toharoh. Ya, mungkin ini kita akan melanjutkan di dalam kitabus sholat, insyaallah pada pertemuan minggu depan. Itu jatuh satu. Sekarang kita akan merangkum sedikit atau meringkas membahas yang telah kita pelajari tentang at-toharoh, bab toharoh. Ya, di sini kitab at-toharoh ya, yang mencakup kepada beberapa hal, yaitu bab tentang toharoh, ada tentang miyah, tentang miyah itu tentang air dan beberapa masalah-masalahnya. Yang pertama ta'rifut toharoh ya. Bahwasanya toharoh itu dia mempunyai beberapa makna ya. Bahkan ada toharatul maknawiyah, ada toharatul hissiyah. Kalau toharatul maknawi itu toharoh secara batin, yaitu maknanya saja ya, secara batin. Seperti toharatul qalb, yaitu mensucikan atau membersihkan hati, itu termasuk toharoh juga. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innamal musyrikuna najasun. Maksudnya musyrik di sini bukan najas secara fisik atau secara hissi, akan tapi secara batin. Yaitu bukan berarti kita menyentuh orang musyrik itu harus wuduk lagi, enggak. Akan tapi dia najisnya secara keyakinannya. Ada juga yang kedua itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah toharatul hissiyah, yaitu toharoh yang fisik ya. Yang mana akan kita bahas, yaitu yang pertama, maksud toharoh di sini adalah mensucikan diri, mensucikan badan, itulah dia toharoh yang fisik. Adapun toharoh secara lughah adalah an-nazafah ya. An-nazafah dan nazahah, artinya menghilangkan najis, membersihkan dari khabas ya. Jadi toharoh itu menghilangkan najis dan membersihkan dari khabas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, raf'ul hadas wa zawalul khabas, yaitu menghilangkan hadas dan mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Jadi toharoh itu ada dua intinya, yaitu mengangkat hadas ya, hadas yang mana kita misalnya kencing atau mimpi basah itu hadas besar atau hadas kecil. Dengan bertoharoh itu kita hilang hadasnya. Begitu juga menghilangkan khabas ya, misalnya kita terkena najis atau misalnya terkena liur anjing atau terkena kotoran manusia, kotoran hewan ya yang najis, maka itu dia menghilangkan khabas. Jadi dari dua ini kita toharoh, yaitu khabas dan najas. Yang dimaksud adalah izalatul wasful mani minas salat bi isti'malil ma' jami'il badan
in kana al hadasul akbar wa in kana hadas akbar wa in kana hadasan asghar yakfi bi mururi alaiha a'da'il wudu bin niyah in fakadal ma au ajaza anhu al-isti'mal au ma yanubu anhu wa huwa at-turab ala sifatil ma'mur biha syar'an. Dari sini yang dimaksud adalah menghilangkan apa yang membatalkan atau yang menahan kita dari solat. Maksudnya yang buat kita nggak bisa solat atau pembatal solat, penghalang solat, kita harus menghilangkan dulu, ya, dengan menggunakan air, dengan mandi. Misalnya kita yang menghalangi kita dari solat seperti misalkan mimpi basah, kita nggak boleh solat dulu kalau udah mimpi basah. Yaitu bagaimana cara menghilangkan hadasnya, hadas besar ini, yaitu adalah dengan mandi wajib. Kalau misalnya dia hadas kecil seperti BAB, buang air kecil, maka cukup dengan mengalirkan air kepada anggota-anggota wudu, kecuali rambut nanti akan diusap saja dengan niat. Ya, kalau nggak dengan niat tidak bisa. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada air atau nggak bisa menggunakan air, misalnya dia sakit kulit dan seterusnya, maka cukup dengan tayamum, dengan menggunakan turab, yaitu debu atau pasir atau tanah. Itu dia. Adapun yang dimaksud hilangnya khobas, itu maksudnya hilangnya khobas apa? Yaitu hilangnya khobas dari badan atau dari baju atau dari tubuh, ya. Adapun hadas ini terbagi dua, sudah kita singgung tadi, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu hanya bisa dihilangkan dengan mandi wajib, adapun hadas kecil hanya bisa dihilangkan dengan apa? Kalau hadas kecil yaitu dengan wudu, ya. Hadas besar contohnya misalnya berhubungan suami istri atau mimpi basah. Adapun hadas kecil misalkan buang air besar, buang air kecil, ya, dan seterusnya. Kentut, itu termasuk hadas kecil. Dan khobas ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, dia bisa dihilangkan dengan mandi, hanya bisa dihilangkan dengan mandi, hanya bisa dihilangkan dengan maksudnya bukan dengan mandi, hanya dengan bisa dihilangkan dengan mencucinya. Ada yang bisa dihilangkan dengan diperciki saja, ada yang bisa dihilangkan dengan diusap saja, tergantung kadar berat atau ringannya najis tersebut. Paham ya sampai sini? Itu dia yang kita bahas, yang sudah kita pelajari mungkin tentang toharoh. Ini cuma murojaah saja, ya. Dan adapun air yang mana kita pakai untuk bertoharoh itu ada macam-macam air, ya. Air adalah sesuatu yang kita pakai untuk bertoharoh, ya. Itu adalah jika tidak ada tanah, maka harus dengan air. Jadi wudu nggak boleh pakai tanah, wudu atau mandi nggak boleh pakai tanah, atau membersihkan bejana yang terkena najis tidak boleh pakai tanah, harus pakai air. Itu dia harus dengan air yang tohur. Tohur itu artinya tohir dan mutohir. Tohur itu bergabung antara dua, yaitu tohir dan mutohir. Tohir itu adalah suci, mutohir adalah mensucikan. Maka setiap yang mutohir, setiap yang mensucikan pasti dia tohir. Tapi tidak setiap yang tohir atau mensuci saja harus dia mensucikan. Seperti air kopi. Air kopi itu dia suci, akan tapi belum tentu dia bisa dipakai wudu. Kenapa? Karena dia tidak mutohir. Adapun seperti air hujan yang diturunkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran, air hujan, air laut, air danau, air sungai, air sumur, maka itu adalah tohur, yaitu tohir dan mutohir. Paham sampai sini ya? Yang sifatnya yaitu sifat-sifat air. Maka apabila berubah sifatnya, maka itu dia nanti akan menjadi najis. Seperti salju, ya, yang mana tadinya air dan menjadi tidak air, seperti salju, ya. Begitu juga es, begitu juga garam yang tadinya air laut, maka itu semuanya pada hakikatnya bisa dipakai buat mensucikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi."
Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit untuk mensucikannya. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW, Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dengan khotoyaya, dengan dari dosa-dosaku atau kotoran-kotoranku dengan air dan salju dan barad, yaitu es. Dan tidak akan bisa toharoh ini dengan selain ma, walaupun dia benda cair. Dengan selain air, walaupun dia benda cair, maka tidak akan bisa toharoh ini. Seperti dengan cuka yang asam itu, atau dengan khamar, atau dengan jus, atau dengan lemon, ya, limun maksudnya minuman, atau dengan kuah, atau dengan bensin, maka kita tidak akan bisa bersuci dengan itu, walaupun dia benda cair sama seperti air, ya. Cuka itu cairnya sama seperti air, akan tapi dia bukan air pada hakikatnya. Maka ketika namanya sudah tidak air lagi, maka dia tidak bisa pakai bersuci. Air kelapa bisa nggak pakai bersuci? Tidak, karena dia bukan air, tapi dia adalah air kelapa, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Di sini Allah menyebutkan dengan ma'an, dengan nakirah, ya. Nakirah itu berarti mencakup semua. Nakirah itu pada siyaqul isbat itu menunjukkan mutlak, semua air, ya, semua air. Jadi yang namanya bukan air lagi berarti dia tidak bisa pakai bersuci. Semua air bisa pakai bersuci, misalnya air sumur, air yang keluar dari keran, baunya bau karat, ya, itu namanya tetap air, maka boleh pakai bersuci. Akan tapi kalau misalnya udah air sirup, itu walaupun dia air tapi pada hakikatnya bukan air yang murni, akan tapi dia air sirup. Paham ya sampai sini? Itu dia. Adapun pembahasan yang lainnya ketika air telah dicampur dengan najis. Ya. Misalkan air yang dicampur dengan najis. Ya. Maka itu ketika itu ada syaratnya, yaitu ketika telah air najisnya ini mengubah dari 3 sifatnya, yaitu bau, rasa dan warnanya menjadi rasa najis atau warna najis atau bau najis, maka dia sudah tidak suci lagi dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi air yang tahur, maka ketika bercampur dengan najis dan tidak berubah, dia tetap tahur. Akan tapi dia ketika bercampur dengan najis dan berubah menjadi bau najis atau warna najis atau rasa najis, maka dia menjadi tidak suci lagi. Tidak boleh dipakai berwudu, ya. Adapun misalnya air tercampur dengan tanah, misalnya ketika dia masih disebutkan air, maka dia boleh bersuci walaupun warnanya misalnya air di danau atau di rawa-rawa itu warna hijau, terkena ganggang hijau atau tumbuhan yang berwarna hijau, dia ketika diambil tetap dinamakan air, maka dia boleh dipakai berwudu. Akan tapi ketika dia namanya bukan air lagi, misalkan air terkena sabun yang banyak sampai berbusa warnanya putih, maka itu dia bukan air lagi, akan tapi air sabun, tidak boleh dipakai bersuci walaupun dia lebih wangi dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Yang pembahasan selanjutnya adalah air yang tercampur dengan benda suci lain dan dia mengubah warnanya. Nah, maka ketika dia berubah warnanya dan namanya itu masih nama air, maka dia tetap boleh dipakai bersuci. Contohnya seperti air di danau-danau yang ada terkena daun-daun yang berguguran, nanti warnanya jadi kuning seperti warna daun, maka itu tetap air namanya. Ya, tetap air walaupun warnanya coklat atau kuning, itu tetap air namanya dan boleh dipakai bersuci. Akan tapi jika namanya bukan nama air lagi, seperti misalnya airnya terkena sesuatu yang suci, seperti terkena daun kemudian dimasak menjadi kuah, ya, air kuah, maka itu tidak bisa pakai bersuci lagi, ya. Begitu juga air kelapa, ya,
Begitu juga air becek yang sudah dia bukan air lagi tapi air becek namanya, berarti dia sudah tidak bisa dipakai bersuci lagi. Walaupun beceknya cuma karena lumpur, bukan karena kotoran. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW memandikan jenazah, Rasulullah bersabda, "Iksilna salasan aw khamsan aw aksan min zalik in ra'aitunna bima'i wasidlin." Lihat di sini Nabi Muhammad membolehkan mencampurkan air untuk memandikan mayat itu dengan sidr, yaitu dengan daun. Berarti otomatis baunya berubah menjadi bau daun sidr, maka sesungguhnya itu tidak mengubah namanya. Jika namanya berubah, maka itu yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Akan tapi kalau namanya masih nama air, maka dia boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian pembahasan yang lain, hukum ketika air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas dipakai orang lain. Misalnya air wudhu ditampung lagi, air bekas pakai wudhu, jadi air yang jatuh itu ditampung lagi, itu namanya air mustakmal. Ya, atau air yang bekas dipakai mandi ditampung lagi di bak, itu dia namanya air mustakmal. Boleh nggak pakai air ini? Maka ini boleh, akan tapi makruh. Ya, boleh akan tapi makruh. Boleh akan tapi makruh. Akan tapi airnya masih mensucikan nggak? Mensucikan. Ya, masih suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersuci, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabatnya juga berwuduk dari bekas Nabi Muhammad SAW. Jika saja itu tidak boleh, maka Nabi Muhammad akan menjelaskannya. Kemudian kita lihat di sini asadul adamiyyin wal bahimatul an'am. Boleh nggak kita pakai bersuci air bekas minum manusia atau bekas minum hewan-hewan ternak? Misalnya ada ember bekas diminum sapi atau kambing di situ, boleh nggak kita pakai bersuci? Maka yang rajih itu dibolehkan, ya. Karena kenapa? Karena ada dalil tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, ya, maka tidak akan ada yang bisa membuatnya najis kecuali jika berubah sifat salah satu dari sifatnya, ya. Itu dia, paham ya? Contohnya saja misalkan air akuarium, misalnya masih baru, walaupun di situ ada ikannya, maka boleh pakai bersuci. Kan tapi ketika sudah nggak diganti sampai berbulan-bulan, jadi airnya jadi lengket, jadi kental, jadi licin, berbusa, warnanya warna hijau, maka itu bukan air lagi dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, misalkan bekas minum hewan ternak, maka itu boleh. Akan tapi ketika bekas minum hewan yang haram dimakan, maka itu tidak boleh, ya, jika berubah warna, rasa, dan baunya. Adapun bekas minum anjing, maka ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ada dalil dari Nabi Muhammad SAW, tahuru ina yahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, jadi cara mencucikan bejana yang habis dijilat anjing yaitu adalah untuk mencucinya 7 kali, maka awalnya dengan tanah. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya air bekas minumnya juga menjadi najis mughaladhah. Begitu juga bekas minum khinzir yaitu babi, ya, fa innahu rijsun, maka sungguhnya itu adalah rijsun, yaitu adalah kotoran. Itu dia bab tentang air. Adapun bab selanjutnya akan kita bahas tentang aniyah, yaitu bejana. Kemudian tentang beberapa masalah-masalah lain tentang toharoh, yang mana ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Ya, mungkin sampai sini saja yang dapat disampaikan, ya.
Insyaallah mungkin pada pertemuan minggu depan kita akan masuk offline, ya, yang untuk online nanti online, yang lainnya itu akan offline. Kemudian nanti akan kita bahas dari aniyah, atau jika pembahasan ini sudah dibahas maka kita akan melanjutkan terhadap apa yang sudah dibahas oleh kelas 11 dari kelas 10 sebelumnya. Misalnya sudah sampai kitab salat, berarti nanti akan kita lanjut kepada atau ke dalam kitab salat, ya. Itu dia insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.